Halo Sobat Onet, Indonesia memiliki 100 lebih channel TV, 15 di antaranya channel TV berjaringan nasional yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Namun di era digital ini, pertelevisian Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Beberapa stasiun televisi yang dulunya akrab di telinga masyarakat kini berhenti beroperasi. Dampak dari era digital ini, ada beberapa faktor, seperti perubahan kepemilikan, strategi bisnis, hingga persaingan dengan platform digital. Beberapa di antaranya harus ditutup karena beberapa hal. Berikut Onet telah merangkum 11 stasiun televisi yang telah bangkrut dan tak lagi beroperasi hingga diakuisisi oleh pihak lain. Antv. Kabar mengejutkan datang dari salah satu stasiun televisi swasta ternama di Indonesia, Antv. Mengudara sejak tanggal 1 Maret tahun 1993, Antv kini terancam tutup karena masalah finansial. Desember tahun 2024 kemarin, Antv dikabarkan telah melakukan PHK massal yang diumumkan pada tanggal 18 Desember tahun 2024 lalu, yang menyeret seluruh karyawan di divisi produksinya. PHK massal tersebut bahkan tidak menyisakan karyawan satu orang pun. PHK yang dilakukan oleh Antv ini sebagai dampak dari persaingan di dunia media yang semakin ketat akibat banyak pihak yang sekarang beralih ke media digital. Net TV. Kabar bahwa Net TV telah berhenti beroperasi pada tanggal 2 Desember tahun 2024 lalu mengejutkan banyak pihak, terutama para penonton setianya. Setelah hampir 10 tahun mengudara, Net TV resmi menghentikan siaran regulernya. Keputusan ini menjadi momen bersejarah dalam dunia pertelevisian Indonesia. Stasiun televisi Net TV yang sebelumnya dikenal dengan kontennya yang modern dan inovatif, kini tutup pamit undur diri. Stasiun televisi itu kini diakuisisi oleh MD Entertainment dan resmi berubah nama menjadi MDTV. Penutupan Net TV memang menyisakan rasa kehilangan, terutama bagi penonton setianya yang tumbuh bersama program-program yang disuguhkannya. MTV Indonesia. Sebagian besar dari kita, khususnya generasi 90-an, pasti tidak asing dengan channel TV yang satu ini. MTV Indonesia adalah sebuah cabang stasiun televisi musik MTV yang berasal dari Amerika Serikat. Channel televisi ini juga bergabung dan bekerja sama dengan NTV pada tahun 1995 dan Global TV yang saat ini adalah GTV tahun 2002. Namun pada tahun 2011 channel TV ini akhirnya ditutup. MTV Indonesia sempat bangkit mengudara kembali di tahun 2014 di 4 kota besar dengan jaringan lokal. Bahkan di tahun 2015 sempat disiarkan oleh RTV selama beberapa hari hingga akhirnya resmi berhenti beroperasi dan ditutup permanen pada November tahun 2015. LaTV. LaTV resmi beroperasi secara nasional pada tahun 2002. Ketika resmi bersiaran secara nasional, LaTV menjadi stasiun TV favorit di tanah air, lantaran LaTV menyediakan berbagai acara hiburan yang memanjakan masyarakat Indonesia. Tayangan bioskop dan film-film lawas Indonesia sempat menjadi andalan stasiun TV milik Abdul Latif ini. LaTV merupakan stasiun televisi swasta pertama Indonesia yang mempopulerkan tayangan animasi SpongeBob. Setelah mengudara selama 7 tahun, PT LaTV Media Karya yang menaungi LaTV terlilit hutang. LaTV terlilit hutang sebesar 418 miliar rupiah di PT Bank Mandiri. Kemudian hutang LaTV yang dilunasi di awal tahun 2007. Menjadi babak awal dari berakhirnya siaran LaTV, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2008. LaTV berubah nama jadi TV One di bawah naungan dari Viva Group. Program acara pun berubah dari TV hiburan menjadi TV berita. TV7. Berdiri pada tahun 2001 di bawah naungan Kompas Media Group. Channel TV7 menghadirkan General Entertainment. Sempat menayangkan sinetron, telenovela, film layar lebar, musik dan talk show. Namun tahun 2006 sahamnya diakuisisi oleh Transcorp yang kini merupakan Transmedia. Sejak tanggal 15 Desember tahun 2006, TV7 berubah nama jadi Trans7 sama seperti kakaknya Trans TV. Semenjak berganti kepemilikan menjadi Trans7, channel ini lebih banyak menampilkan program in-house, talk show, variety show dan acara lawak. TPI.
Singkatan dari Televisi Pendidikan Indonesia yang berdiri sejak 1991, di awal tahun banyak menayangkan film dokumenter yang berbau ilmu pengetahuan, lalu kemudian TPI mulai memutar serial dan film India juga musik dangdut sehingga banyak orang mempertanyakan identitas TPI. Bahkan di akhir tahun 90-an semakin sedikit tayangan edukasi. Lalu TPI memutuskan beralih menayangkan infotainment, telenovela, kartun dan program hiburan, dengan mengganti singkatan namanya menjadi Televisi Paling Indonesia. Pada tahun 2001, 70% saham TPI dibeli oleh PT Media Nusantara Citra, dan pada tanggal 20 Oktober tahun 2010 akhirnya relaunching dan berubah menjadi MNC TV. VH1 Indonesia, stasiun televisi kabel Amerika yang disiarkan untuk Indonesia. Sejak tahun 2004 VH1 secara resmi tidak menyiarkan acaranya dan ditutup tahun 2008 dan diganti oleh Sun TV. Dalam perkembangannya Sun TV berubah menjadi Sindo TV, sehingga pada 2015 berubah menjadi iNews yang kita kenal sampai saat ini. Spacetoon. Siapa anak era 90-an yang tidak kenal dengan channel TV1 ini? Spacetoon bisa dibilang sebagai kartun networknya Indonesia. Stasiun TV ini eksis sejak tahun 2005 yang telah banyak menayangkan animasi Jepang. Pada tahun 2013 frekuensi Spacetoon tersebar di belasan kota di Indonesia dibeli oleh Indika Group dan yang saat itu frekuensi dipakai untuk siaran net, stasiun yang dipimpin oleh Wisnu Tama. B Channel. Stasiun TV B Channel mulai mengudara sejak tahun 2009. Stasiun TV ini cukup memberikan alternatif bagi penonton di Indonesia. Bahkan TV ini menayangkan beberapa musim American Idol selisih hanya 12 jam dengan di Amerika Serikat. B Channel sempat pula menayangkan beberapa sinetron seperti Mamat Anak Metropolitan dan juga beberapa kartun animasi terkenal seperti Son the Ship. Namun pada tahun 2014, B Channel resmi berganti nama menjadi Raja Wali Televisi, yang kemudian dikenal dengan singkatan RTV. Channel Kemanusiaan. Diluncurkan tahun 2012, channel ini merupakan channel swasta berbasis satelit. Sesuai dengan namanya, channel ini fokus pada misi kemanusiaan dengan mengangkat isu kemanusiaan secara luas, tuntas dan akurat. Channel ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Sebagai komitmen kemanusiaan, sebagian penghasilan TV ini disumbangkan ke PMI. Bloomberg TV. Siaran TV yang berasal dari Amerika membuka cabang di Indonesia pada tahun 2013 dengan tayangan standar internasional. Namun tahun 2015 ditutup dan tidak lagi tayang di TV Indonesia. Oke Sobat Onet, itu tadi 11 stasiun TV yang tak lagi beroperasi. Ada yang berhenti total, ada juga yang beralih kepemilikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalam.